Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Utawi kaping papate hudud iku kot mustarikot. Motong tangane pencuri. Wayak ta'olan motong nugel sepati ayil imam sapa imam wujuban kelawan wajib ba'da tolabil maliki ing dalem sakwise laporane wong kang miliki wa subuti sarekoti lan tetape pencurian apa ku oyaminin kumoy pergelan ugel-ugel tangan-tangan ku oyamini baligin pergelangan tangan-tangane maling kang balik zakaran iku wong lanang kana anane balik awsa utawa wadon sariko kang nyolong saka balik ai akhadha tegese ngalap saka balik khufiyatan kelawan nyamak ruba'a dinarin ing seperempate dinar ai miskola tafsirun dinar ai miskole tegese sak miskol apane zahaban masih madruban kang cetak horizon kang urengi wa in tahsul min magsusin senajan hasil apa miskol min magsusin saking emas kang den campur awaki mata utawa nilaye rubuh dinar bidzahabi kelawan emas al-madrubi kang den cetak khalisi kang murni wa in kana rukmu li jama'atin fala yuqta'u bi kaunihi rub'a dinarin wa in kana senajan ana parrubu seperempat dinar iku li jama'atin kadue wong akeh fala yuqta'u moko ora den tugel sapa sariko bi kaunihi rub'a dinarin kelawan anane rubuh li jamatin iku rubuh dinarin seperempat dinar sabi kata hale rupa emas lantakan awhulian utawa pepaes la yusawi kang ora madani apa rubuh dinarin rubuhan ing seperempat madruban kang dencetan min hirzin saking panggonan nyimpen ai akhoda rub'a dinarin auti matahu min hirzin ai mautiin yufrazu fihi mithlu dzalikal masruf tegese panggonan yufrazu kang den simpen fihi ing mauti apa mithlu dzalikal masruf padane mengkono bondo kang den colong orfan ing dalem urufi walakot abima lisariki fihi syirkatun walakot alang orang hukum motong atau nugel iku mawujud bima sebab barang lisariki kang tetap lisariki kang iku kadue wong kang nolong fihi ing dalem syirkatun utai sekuton wala bimilkihi lan ora kelawan miliki sarik wa in ta'allaqa bihi nahurah senata wa in ta'allaqa bihi nahurih rahni walau istaraka ithnani fi ikhraji nisabin faqat lam yuqta wahidun minhuma wa in ta'allaqa senajan gumantung bihi kelawan ma atau masruf
apa nahu rohnin padani rohan gaten. Walau istaraka isnani lamu seputon sapa isnani wong loro fi ikhrajini sabit ing dalem ngetokaken sak nisab. Ing dalem ngetokaken nisab fakot hale lopo. Lam yukta maka ora den tugel sapa wahidun wong siji minhuma kang tetep saking isnani. Wa kharaja lan kejaba bisaroko. Kelawan dawa saroko apa masalah lawih tala salamuno nyerobot atau nyopet sapa mutamidul harabi wong kang ketanginan Melayu awin tahaba utawa ngerampok sapa mutamidul kuwati wong kang ketanginan kekuatan fala yu'ta bihima muqaraten tugel sapa muktamid lan muktamidul harab muktamidul kuwa bihima sebab bihima bagaimana bil ikhtilas wan nahbi lil khabari sahih karana ana hadis sahih bihi kelawan lil khabari sahabihi wal imkani daftihim li sultan lan krana kongane nolak intihab wal ikhtilas bisultane kelawan pemerintah wa ghairihi lan sa'liyane sultan bi khilafis sarik kelawan bedane mahlik di akhdihi krana ngalati sarik khufiyatan kelawan mahlik fa syuri'an muqaten syariataken pokok motong tangan sarik zajran krana nyegah. Hak yang keempat terkait pencurian, pemotongan tangan pencuri, dipotong sebab pencurian. Lalu prakteknya yakta'ul imam wujuban. Imam memotong tangan pencuri itu hukumnya wajib, namun prosesnya bakal talabil malik setelah maliknya melaporkan dan menuntut. Lalu wasubu tisarekoti dan pencurian sudah divonis sebagai pencurian. Yang dipotong ku'ah yamini baligin, pergelangan tangannya pencuri yang sudah balik, laki-laki maupun perempuan. Saroko rub'a dinarin ay akhadha khufiyatan rub'a dinarin, mencuri batasannya rub'a dinarin 1/4 dinar. Artinya mencuri mengambil harta benda yang batasannya 1/4 dinar itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Ay misqalin seukuran semiskol rub'a dinar. Zahaban matruban dalam bentuk emas yang tercetak. Kholison dan emasnya jenis emas murni 24. Wa in tasala min maksusin, sekalipun dihasilkan dari emas yang dicampur. Au qimatahu atau mencurinya senilai rub'a dinar dengan menggunakan bidzahab al-madrub al-khalis, emas yang dicetak yang murni. Wa in kana rubu'u li jama'atin fala yuqta'u bi kaunihi rub'a dinarin sabiqatan. Apabila batasan 1/4 dinar itu milik bersama, maka pencurinya tidak dipotong, tidak ada hukuman potong tangan sebab 1/4 dinar sabiqatan, cara lantakan.
Auhulian atau perhiasan. La yusawirukan matluban yang tidak menyamai atau tidak mengimbangi harganya emas yang dicetak. Min hirzin, pengambilannya batasan syarikoh pencurian, yaitu mengambil dari tempat penyimpanan yang semestinya. Maudhi'in yukhrazu fihi mithlu dzalikal masruf urfan, secara umum. Itu yang disebut pencuri. Lalu kemudian lakot abimali sariki fihi syirkatun. Tidak ada hukum potong tangan karena mencuri sesuatu yang pencurinya terkait sesuatu itu punya hak syirkah. Punya hak syirkah artinya ada barang dimiliki bersama 10 orang misalnya, kemudian salah satu dari 10 orang mencuri sebagian dari barang tersebut, maka pencuri sedemikian ini lakotah, tidak ada hukum potong tangan. Wala bimilkihi, juga tidak ada hukum potong tangan mencuri miliknya sendiri. Wa in ta'allaqa bihi nahwu rahnin, sekalipun terkait pegadaian. Jadi barangnya emas ditaruh di tempat pegadaian, utang dibawa pulang, kembali lagi mencuri barangnya sendiri. Jadi tidak ada potong tangan. Walau istara kaitnani fi ikhrajin nisabin faqat lam yukta wahidun min huma. Apabila ada 2 orang kerjasama istarakan fi ikhrajin nisabin faqat, artinya ada 2 orang sama-sama mencuri, yang dicuri hasilnya cuma nisabnya maling tadi itu rub'a dinar. Lam yukta wahidun minhuma, maka di antara keduanya tidak ada hukum potong. Wa kharaja bisariko, dibedakan dengan mencuri malawih talasa muktamidul haram. Itu masalah andai orang yang mengandalkan lari setelah melakukan, kok nyerobot barang, ngambil barang lalu lari. Awin tahaba mutamidul kuwah, atau merampas barang orang yang mengandalkan kekuatan. Rampas, orang yang lawan kuat. Fala yuta'u bihima, maka 2 masalah ini tidak ada hukum potong. Tidak ada hukum potong lil khabari sahih bihi, karena ada hadis sahih terkait tidak ada hukum potongnya. Walimkan ditafnihim bisultan, dan karena dimungkinkan pencegahan terkait perampokan dan intihar perampokan, ikhtilas pencopetan, itu tanggung jawabnya sultan. Bisa dicegah dengan pemerintahan, wa ghairihi dan selainnya. Bikhilafi sarek, beda dengan pencuri. Kalau pencuri dasrihi khofiyatan, karena mengambilnya kalau pencuri itu sembunyi-sembunyi.
Fasuri akot zatron, maka diberlakukanlah hukum potong tangan zatron untuk mencegah pencurian. Laha lakaunil maling malusuban. Menatanya ke gula, membeda dinar, togel pada timpah dari salah si tengah ya, tunga dinar. Sandi fatul makotir. Dinar tahun. Karena kabarnya 1 dinar itu 4 gram. 4 dirham atau 4 gram? 4 gram lebih. Saya nyawa di hadis-hadis itu harga dinar 1 dinar itu pada bareng di zamannya Nabi. Di zamannya Nabi lah, benih dinar model semakin lah itu masih. Berarti lah sekitar 4 juta sekian. Berarti regane wedhus saiki ya berarti sekitar 3 juta ini naruh. Ya 3 juta itu foto sih. Berarti seperempate ya berarti 1 juta, Pak. Nopo? Itu saya sekitar 3 juta. Dari 3 juta niku seperempate kan 750. Nah, Berarti ketika mencuri 1 juta sudah dipotong. Gone lengene maling 750.000. Ukuran wujubannya Pak, wujuban kendiman ya ukuran. Apa kalau di negara hukum wujubannya bisa gugur seketika. Ini wujuban kan bukan nas hadis ya. Wajibnya bagi hakim ketika negara menerapkan hukum Islam. Mau negara tidak menerapkan hukum Islam, bahkan kan darurat. Berarti gugur kewajibannya gugur. Apa boleh kelas kisah ya kan sama ada wujuban berarti ini. Ya tetap kalau hukumnya ya tetap wujuban, nggak Cuma berubah. bisa dipraktekkan. Cuman nggak bisa dipraktekkan gitu. Tanda kapan hukum kita terus Malah yang praktek yang dikena kurungan. Sebabnya nah, saiki dipraktekno ya dihukum ya. Hakim. Nah ya Malingnya dilepas. wajib dan daruratnya lebih berat daruratnya gugur. Tapi sejelas perlu digarisbawahi, belajar ngadikeun ieu muncang geula kan hukum fardu kifayah. Bukan berarti fardu kifayah itu kita mau don, bukan. Jadi gini. Jadi belajar bab seperti ini adalah hukumnya fardu kifayah. Bukan berarti ketika sengkok belajar Pak Badut belajar yang lain gugur, bukan seperti itu. Ya memang gugur, tapi bukan berarti tidak menghalangi pahala ketika melaksanakan fardu kifayah. Jadi tetap pahala nerajib. Makanya ulama itu sepakat ngaji bareng abajang sunat utama mana? Tetap utama ngaji. Karena ngaji paling dididik fardu kifayah. Jadi walaupun belajar sesuatu yang tidak bisa diterapkan seperti ini, itu pahalanya lebih utama dari bajang sunat tetap. Jangan putus asa gara-gara kalau fardu kifayah itu enggak. Mungkin sebagai pengingat. Kalau sudah kami terang ngaji seperti ini hukum fardu kifayah karena bab-bab tidak mungkin dilaksanakan dan sifatnya had. Wah, lo tak usah ngaji. Bukan seperti itu, tetap harus ngaji. Dan pahalanya lebih utama dari bajang pasti. Pak, tanya Pak, yang dipotong tangannya itu orang yang mencuri itu Pak ya? Hah? Yang mencuri. Kenapa? Yang dipotong tangannya tadi. Yang punya. Yang Andi bareng potong. Iya Pak, mau sore nanti cek juga potong tangannya. Ya masalahnya kan tadinya kan keterangannya barang. Seandainya sekarang mencuri istrinya orang. Termasuk itu. Itu baru potong. Nah, kerengan pole ya. Ya, Potong makanya saya potong tanya leher.
Ini banget ya. Iya. Daripada gelem makanya yo ngeco aja. Daripada gelem mah. Pak Batas, hukum berarti beni norok takbir nih. Iya, kalau takbir lo ngeco aja. Iya, pas norok beni tandang pas leher. Makanya. Gimana Pak Ustaz? Anu, Makin. kasusnya di perusahaan rumah tangga nanti. Maksudnya memang kalau di negara hukum, Makin daripada. hukum Islam itu memang apa memang cuma tangan tok yang dipotong, sama-sama mencuri. Oh, Ya, itu terus- masih belum selesai, nanti ada itu kan. Ada. Sementara ini anu makin kasus untuk orang yang mencuri Mencuri barang. dan kemudian di pergelangan tangan sikat ya di pisau potong. Monggo aja. Kalau di Indonesia ada hukumnya, ada pasalnya. Orang yang menghalangi penyelidikan itu kan ada pasalnya. Ya. Kalau di fikih ini orang yang mengendongkan Yo jaban itu. Donkan tidak tidak memberi semangat, malah ngempuk-gembosi. bosi. Satu misal gini, ada penceramah. Walaupun tasbihnya 1 meter, dikir, kalau nggak kerja itu nggak akan jadi berat. Karena apa itu? Tapi bagi orang yang berpikir tuh, satu sisi zikir dianjurkan ya silakan aja. Satu sisi ini tidak semangat, masuk akal kan. Kalau nggak kerja nggak akan jadi berat. Cok zikir tuh aja opong gembos itu gimana? Apakah ada perbuatan dosa di sana, apa boleh apa biasa-biasa? Monggo, Ustaz. Ini di luar pencurian. Jadi sudah membahas tentang ubudiyah lagi, ibadah lagi. Atau ini jangan puasa Senin Kamis nanti jadi gila kalau nggak puasa. Gembosi dalam melaksanakan ibadah. Tapi nggak ada niat gembosi yuk seseorang itu, tapi perkataan itu kan gembosi itu bagi orang yang masuk akal itu. Juga saya kira itu aturannya sudah benar. Jadi cuma penyampaiannya kinayah. Jadi memang laku itu hukumnya wajib. Laku itu hukumnya wajib, wiridan itu hukumnya benar. Jadi kasarnya semua kue diperjelas. Kewajibnya lakone itu baru sunat. Memang betul. Cuma dengan bahasa yang seperti itu seakan-akan menyindir. Jadi mau orang itu awirit atau tak laku berarti muang sewajib melakukan sunat. Memang salah, salah. Memang kewajiban negara itu karena laku itu ya untuk mengingoni keluarga dan tentunya, dan itu hukumnya wajib. Awirit itu hukumnya sunat. Cuma penyampaiannya mungkin mau baliknya penyampaiannya. Dalam forum apa dalam tempat di umum gitu loh yang saya maksud itu. Kan banyak orang yang ngerti nggak paham gitu. Iya, karena lo paham intinya. Dan seandainya sebutkan lu, iya kewajiban kerja kita lu baru sunat, baru jelas lagi ala wajib, awirit sunat otomatis ala lu, baru awirit. Dasarnya seperti itu biar sunat ya. Dan Kalau begitu lo jelas. dan penyampaian seperti itu tidak langsung merta kayak langsung mengklaim dia tidak bekerja, ya kan nggak tahu sebenarnya. Iya Pak, betul Pak. Jadi artinya orang itu kemudian dengan serta-merta mengatakan wis aja wiritan tok, kerja gak kira oleh beras lek wiritan tok. Sejatinya kan aslinya kata Pak Zainal wajib ya harus dilakukan kasab itu. Kemudian baru urusan dunia. Cuma menyikapinya orang tadi itu dia serta-merta langsung ngomong begitu, nggak tahu sebab siapa tahu dia itu mari kasab mantun kari wiritane kantun dumoni ya tetap salah dalam penyampaian itu tetap salah. Tapi lek sing ngomong liya tetap salah, Pak. Ya Lho lek tetap salah. sing ngomong keluargane
Nah, baru lek wong liya ngomong perlu dipertanyakan. Kalau tahu kondisi Lo tau kondisi Ya, ya, kondisinya. mun orang yang dalam, lo tau kondisi ngocak dia, oh berarti ada iya deh. Mun yang luar saya tak jamin. Meskipun tahu kondisinya sebenarnya penyampaiannya kan jujur. Iya. Bijaksana. Mun orang yang dalam misalkan dah baru. Saya mesti punya pertanyaannya Pak Jas itu. Balik ke Seandainya gini perselingkuhan. Pak, orang berwirid zikir, kan katanya harus kerja dulu karena pekerjaan itu wajib. Yang zikir kan sunnah. Nah sekarang zikir cuma itu pekerjaan. Orang nambahin orang, contoh punya order untuk nambahin uang. Tapi dengan cara karena nambahin orang dan wirid, nah, karena itu nanti dapat amplop. Nah, itu kan kerja itu. Tuan rumah ada unik ya malam ini. Jadi menggabungkan antara wirid dengan kasar. Nah, ya makanya kita harus- Nobib lah dukun rek. Nah, Jangan-jangan promosi ya. dan dia tabib, kan pasti pekerjaannya wirid untuk menyembuhkan seseorang. Oh, punya order, tidak sembuh tak kasih segini. Oh wirid, karena punya wiridan khusus. Nah itu kan pekerjaan. Apa wirid itu pekerjaan? Loh, kan sunnah di, Lo enggak kategorinya wirid itu apa pekerjaan? tadi kan sunnah, Hmm. yang kerjanya wajib kan. Nah kebetulan yang wirid itu untuk pekerja. Oh, berarti jadi wajib ya. Ya wajib dulu, wajib sunnah. Nah, Kita pernah kok gitu bekerja wirid. Mun itu aku majer sampai naik pagi lah majer itu. Sare tapi belajar itu baru. Bayangin. Harus ada pemisahan. Ada antara- pemisahan. Harus ada pemisahan antara ubudiyah ibadah dengan apa? Pekerjaan Itu pekerjaan. Meskipun tadi kasarnya adalah wirid. wirid. katanya di wirid memang. Ya. Masalah contoh, sekarang baca salawat nariyah untuk menyembuhkan segala penyakit. Kebetulan orang tersebut itu punya orderan untuk menyembuhkan orang sakit. Ya itu Oleh untuk PC. pakai itu wirid. Berarti kembalian Pak. Wajibnya kasab itu kan ada batasnya. Andaikan contoh ada orang yang di Sabah atusan hektar, puluhan hektar lah. Kan kasab kan nyongok dari yang Bombay. Iya, paham. Mari kena dia sudah wajib. Sedang dapat Bani dari abang muntak rombeng tak kasab kan ya. Kan pacol muntak macol tak kasab, tapi kalau bagi Cang Pakin kan lah, orang yang sebanyak tamu ya itu sudah gugur kewajiban kasab macol ya. Copok kan. Jadi wirid sudah Iya, diberas. iya. Kasab itu. itu tak mati. Mun Aduh, ang kelakuan tak bener. kalau di mau nikah bayi contoh kadang ngabak mun tak rombeng tak lepeset jadi mungkin wajib kasab. Gua leres. Dah lepeset. Gila juga lepeset. Mun bagi semacam selawat naria terus pesen ya gugur wajiban kasab lah. Ya Pak Kasabki pakai wirid. Halo. Kejenalan. Menawi cekap ya. Bos ya Pak. Bos. Karena ada ke situ. Si keningnya. Satu bab jadi masih